Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azka Zakiul Mutakin dengan NIM 1244020122. Di sini saya akan mengerjakan syarat UAS bahasa Indonesia, yaitu mereview buku karya Muhyiddin M. Dahlan, Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, yang diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu dosen Bu Pipi Tamia. Nah, di sini pada inti buku cerita ini adalah bahwasannya di dalam buku ini menceritakan seorang mahasiswi, yang mana mahasiswi ini menemukan titik balik kehidupan, mencari titik balik kehidupan ataupun mencari titik balik keadaan dalam dirinya, dan mencari jati dirinya, dan juga mencari konsep ketuhanan dalam kehidupan. Nah, yang mana dalam inti buku cerita ini sangat sensitif karena di dalam buku ini menceritakan bahwasannya tentang moralitas, agama, dan Tuhan. Nah, buku ini yaitu Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, dalam buku ini merupakan cetakan yang ke-24 yang dicetak pada tahun 2023. Yang mana cetakan pertamanya yaitu 2003 cetakan pertama karya Muhyiddin M. Dahlan atau yang sering kita sebut Gusmuh. Nah, seperti itu. Pada dalam judulnya menurut saya ini terlalu berani dan terlalu lugas, dikarenakan anggapan orang-orang yang awam terhadap pengetahuan ataupun yang belum membaca buku ini, ketika mendengar judul buku ini, yaitu pasti pemikirannya menuju kepada bagaimana cara menjadi pelacur. Padahal bukan seperti itu. Sebagaimana mungkin karena ini terlalu lugas, dan memang pandangan orang-orang pasti bakal seperti itu. Karena karakteristik di Indonesia yang menjunjung tinggi moralitas, menjunjung tinggi agama, dan menjunjung tinggi Tuhan di atas segalanya, itu pasti orang-orang pasti akan berpendapat ataupun berpikiran seperti itu. Padahal inti dari buku ini adalah menceritakan seorang mahasiswi atau seorang muslimah yang awam, terhadap agama, yang mendapatkan konkret batin yang luar biasa, sehingga terjadilah kekecewaan dan juga sehingga masuk ataupun terjerumus ke dalam dunia gelap, mau itu seks lah, minum-minuman lah, dunia gelap lah, dan lain sebagainya. Dan juga buku ini, Gusmuh, itu cerita ini berdasarkan dari cerita nyata. Gusmuh melakukan wawancara yang sangat mendalam terhadap tokoh-tokoh ataupun pemeran yang ada di dalam buku ini. Nidah Kiran, semuanya dia wawancarai dengan sangat mendalam. Jadi alur cerita dari buku ini memang ada dari kisah nyata. Tokoh utamanya yaitu Nidah Kiran adalah seorang mahasiswi kampus swasta yang berada di Yogyakarta. Perjalanan Nidah Kiran ini memang didasari dengan hati yang tulus dan iman yang secercah cahaya, ingin mendalami agama Islam karena dia ingin menjadi muslim yang kafah, muslim yang memang berbakti terhadap Tuhannya, menjadi abdi seabdi-abdinya. Hal ini diungkapkan dalam buku ini bahwasannya Nidah Kiran untuk mencapai muslim yang kafah itu diceritakan bahwasannya Nidah Kiran ini masuk pesantren, rajin mengaji, sholat, dan lain sebagainya. Sampai bertemulah Kiran ini dengan seseorang yang membawanya ke dalam sebuah organisasi di kampusnya, yang mana organisasi tersebut ingin mendirikan Islam, menjadikan negara Indonesia itu menjadi negara Islam. Nah, masuklah Kiran ke dalam organisasi tersebut. Nah, masuknya Kiran ke dalam organisasi tersebut itu menjadi satu pertikaian, satu dinamika, satu kontroversi awal mula adanya konflik dalam buku ini. Hingga akhirnya dia dibaiatlah oleh organisasi tersebut hingga masuk ke dalam organisasi tersebut. Karena persepsi Kiran, apabila dia masuk ke dalam organisasi tersebut, dia akan menjadi muslim yang kafah. Karena menurut organisasi tersebut, apabila muslim ingin menjadi muslim yang kafah, maka negaranya juga harus negara yang berbasis keislaman, tidak dengan Pancasila seperti di Indonesia.
Kemudian yang diharapkan itu berbanding terbalik setelah masuk. Yang diharapkan fakta-fakta yang terjadi pada Kiran itu berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan, sehingga semangat dakwah dan jihadnya tidak sejalan dengan anggota yang lainnya. Terlebih orang-orang yang di organisasi ini menganggap bahwa Indonesia itu kafir, seperti tadi yang saya sebutkan. Terlebih orang-orang organisasi ini, kekecewaan tersebut Kiran bertanyalah kepada beberapa pemimpin di organisasi tersebut, bertanya tentang transparansi ataupun transparansi organisasi tersebut dengan cabang yang lainnya. Kenapa anggota satu sama lain, anggota yang di Bandung contohnya dan contohnya yang di Cibiru dan di Cileunyi itu tidak ada pendekatan ataupun mengenal lebih dalam terhadap anggota-anggota yang lainnya, sehingga dia tidak nyaman lah karena kondisi tersebut. Tapi bukan dia saja yang merasa tidak nyaman di organisasi tersebut. Ada 3 orang termasuk Kiran yang tidak nyaman dalam organisasi tersebut, sehingga keluarlah bahkan dari pondok organisasi tersebut. Ketika keluar pastilah caci maki ataupun teroran. Dia takut akan diteror lah, takut akan dicaci maki lah, takut akan dibunuh lah, takut akan disandra lah. Kemudian bagaimana dengan agamanya? Setelah keluar dia mengalami kondisi kritis yang hampa, diiringi dengan kekecewaan yang berdasar karena dia tidak dianggap, merasa dirinya tidak dianggap oleh Tuhan. Kok apa sih mau Tuhan? Aku menjadi hambanya yang selalu tunduk kepadanya, tapi Tuhan tidak memberikan sebuah wadah untuk ataupun tidak memberikan fasilitasi untuk saya bisa menjadi muslim yang kafah. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa Tuhan begitu? Padahal saya ingin Tuhan tahu apa yang saya lakukan, dan saya ingin Tuhan itu membalas terhadap apa yang dia lakukan selama ini. Nah, kekecewaan itu hadirlah setelah keluar organisasi tersebut. Kekecewaan terhadap Tuhan karena dia merasa tidak dianggap. Menurut saya ini tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena kita ya yang dibutuhkan nanti keinginan kita, doa kita, ikhtiar kita, tawakal kita kepada Tuhan itu walaupun tidak diijabah ataupun bisa dikatakan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengabulkan doa kita, tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti mana dokter memberikan obat yang kita butuhkan, bukan obat yang kita inginkan. Kekecewaan ini yang menjadi awal titik mula untuk marah kepada Tuhan. Akhirnya dia bertemu dengan teman-teman yang memang dikatakan tidak baik. Tidak baik di sini orang-orang yang hingga terjerumus ke dalam dunia gelap lah, mabuk-mabukan lah, seks bebas ataupun masuk ke dalam diskotik seperti itu. Pasca itu dia semakin jauh dari agama. Inilah titik balik yang sangat mendasar hingga bagaimana dia kecewa terhadap agama Islam dan orang-orang Islam itu sendiri. Dia keluar dari agama, dari dogma-dogma ataupun norma-norma agama Islam, hingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari agama seperti itu. Hingga bertemulah dengan seorang aktivis kiri di salah satu universitas swasta di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta. Sehingga Nidah Kiran ini jatuh cintalah kepada seorang aktivis ini. Nah, dalam perjalanannya ini dia diberitahu oleh seorang aktivis kiri dan dia memperkenalkan oleh aktivis kiri ini diperkenalkan kepada Nidah Kiran, diperkenalkan dengan budaya seks bebas, cinta, dan mengenal kemunafikan yang ada pada diri laki-laki. Itu menjadi sebuah gambaran untuk dirinya bagaimana dia keluar dari norma-norma Islam, norma-norma agama dalam berkehidupan, karena Islam memang tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu mengajarkan yang pasti hal-hal yang baik terhadap walaupun itu pernikahan lah dan segala macamnya. Islam mengajarkan pasti hal-hal yang baik. Paling menarik di sini adalah
dia bilang bahwasanya mengimani iblis agar keseimbangan informasi itu tidak terjadi. Dan dia juga bilang iblis ini tidak didengar oleh Tuhan karena di iblis ini termarginalkan. Bolehlah, kata Kiran tuh, bolehlah sekali-kali manusia mendengar iblis karena sama-sama tidak didengar, sama-sama pro terhadap marginality, dan sama-sama nasibnya dengan Kiran ini ataupun dengan manusia. Dia tidak diberi kesempatan untuk didengar oleh Tuhan. Hal menarik yang aku dapat dari buku ini adalah yang bagaimana orang awam menjadi orang yang fanatik, dan menjadi orang awam yang menjadi orang fanatik, ataupun fanatisme yang menjadi ekstrim dan radikal terhadap ketuhanan. Karena benar yang dikatakan oleh dalam buku Buta Tuli karangan siapa lupa lagi, benar adanya fanatik itu berdasar dari orang-orang yang memang bodoh, dan orang-orang bodoh yang bertekad kuat sehingga orang itu menjadi orang yang fanatik. Terlepas daripada itu, Nidah Kiran ini menemukan inti dari kehidupan setelah keluar dari agamanya. Padahal itu salah. Ya, Nidah Kiran memang diceritakan dalam buku ini menemukan kemunafikan lah, bagaimanalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang memang tidak orang lain lihat, tetapi Nidah Kiran ini menemukan apa yang disembunyikan, sehingga dia memang merasa benar-benar menemukan jati diri dalam berkehidupan. Pokoknya buku ini recommended banget lah untuk kalian baca. Karena apa? Karena di dalam buku ini tadi menceritakan bahwasanya bagaimana sih kita memahami Tuhan. Apabila memang buku ini tidak recommended untuk orang-orang awam, karena di dalam buku ini mengandung unsur filsafat yang memang kurang dapat dipahami dan juga harus didasari dengan kekuatan hati yang kuat. Nah, seperti itu. Pokoknya saya rekomendasikan banget terhadap membaca buku ini, karena memang ya seperti mantap banget karya Gusmu dengan tulisan-tulisannya dan kata-kata yang dipilih oleh Gusmu ini memang sedikit seru lah, sedikit menarik, karena bisa mengeluarkan imajinasi yang ada di otak kita. Ya, seperti itu. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila ada kekurangan dalam diri saya, itu murni dalam diri saya, adapun yang kebenaran itu murni dalam diri Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ungdur maqala wala tangdur man qila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.